Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 7 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, berbicara tentang penderitaan. Penderitaan adalah sesuatu hal yang sebisa mungkin dihindari oleh setiap orang. Hal ini adalah manusiawi, karena manusia tidak ingin hidup dalam penderitaan. Akan tetapi, dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini, Paulus justru mendorong Timotius untuk menjadi kuat. Yang pertama, ikut menderita dalam pelayanan pemberitaan Injil. Sesuatu hal yang perlu kita ingat, selagi Injil diberitakan dengan murni dan dengan tegas, maka penderitaan akan tetap terjadi, seperti penolakan, penganiayaan, dan juga bertindak keras, karena sesungguhnya dosa itu tidak mau dibongkar, dan penderitaan oleh karena pemberitaan firman sesungguhnya adalah pekerjaan iblis yang menghalang-halangi dan menunda pertumbuhan iman. Dalam bacaan ini kita dapat melihat bahwa Paulus berpesan kepada Timotius agar jangan lari dari penderitaan karena pemberitaan Injil, sebab Paulus mempunyai dasar alasan. Oleh sebab itu ia menyampaikan hal itu adalah atas kasih karunia Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, seperti yang dikatakannya dalam ayat 1 dan 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Selain itu, Paulus juga menegaskan bahwa dalam segala sesuatu yang dialami oleh Timotius, Tuhan akan selalu memberikan hikmat dan pengertian yang dibutuhkannya. Yesus Kristus telah menderita karena dosa manusia, maka penderitaan Yesus Kristus itu menjadikan manusia beroleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, jikalau kita perhatikan kehidupan di dunia ini, makin hari makin dipenuhi dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan Injil. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang hidup tanpa nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus. Oleh karena itu, sesungguhnya sangat dibutuhkan banyak pejuang iman Kristen yang setia memberitakan Injil meski harus menghadapi penolakan dan rintangan. Yesus Kristus telah memanggil kita untuk menjadi pengabar baik
pejuang iman untuk mengarahkan hidup orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan kepada terang. Adakah yang menjawab panggilan Allah dengan benar? Setiap orang yang telah beroleh pembaharuan lewat kematian dan kebangkitan Kristus, sesungguhnya itu telah memerdekakan kita dari belenggu dosa yang mematikan. Maka sesungguhnya kita harus bangkit dan memberitakan kebenaran itu lewat perkataan dan hidup kita sebagai ucapan terima kasih kita, sebagai tanggung jawab kita karena Allah telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu saudara-saudari, jangan pernah takut untuk menghadapi penderitaan karena Kristus. Jadilah kuat dan ikutlah dalam penderitaan karena pemberitaannya, sebab penderitaan yang kita alami karena nama Kristus tidak akan pernah sia-sia, sebab Tuhan menjamin hidup kita dengan kesetiaannya, dan tentu Allah akan menyertai hidup setiap orang benar. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.